yang ngono kuwi. Nah, wireframing itu saya akan gunakan Figma ya. Figma ini saya pakai. Kemudian selain Figma itu juga mungkin nanti enggak, itu Figma dulu aja deh ya, Figma dulu. Terus ada one more, nanti ada yang disebut sebagai prototyping. Ya Allah nulisnya Pak, prototyping. Nah ini tahap berikutnya nih, tahap berikutnya kasih warna yang beda kali ya, blue. Nah, ini tahap prototyping nih. They are all use Figma. Jadi menggunakan wireframing sama prototyping tuh I use Figma. Jadi selain kalian belajar Trello, kalian juga belajar Figma gitu ya. Nah, Figmanya jangan mikir yang advance, yang keren nih aku akan bisa bikin prototype yang keren, enggak. Jangan over expectation gitu ya. Nanti Figmanya hanya dasar saja ya. Yang penting adalah kalian menemukan atau mengimplementasikan ilmunya kalian yang berhubungan dengan tadi law of UX, Gestalt law salah satunya ya. Oke, gampang toh? Gampang. Jadi itu gambarannya yang akan kalian temui besok. Oke, untuk pertama kali ya nanti setelah perkuliahan ini saya minta kalian mendaftarkan diri ke sini. Habis itu masuk ke board yang sudah saya berikan di grup WA. Nah, di sana nanti sudah di situ aja diem ya. Habis diem nanti kalian coba deh kenali antar muka Trello-nya. Ya. Antar muka. Loh, udah banyak banget yang gabung ya. Ya, ini udah banyak yang gabung. Gak apa-apa. Oke, nah nanti kalian bisa bikin nih, coba-coba dulu. Pokoknya 1 minggu ini kalian mau bikin list ya silahkan, mau add list ya toh, ketik apa gitu toh, bisa silahkan. Kemudian yang penting jangan dihapus gitu aja. Nanti tidak dihapus, nggak gaweanku ya. Nah, nanti kalau sudah ya Anda otak-atik di situ, Pak nama saya siapa gitu ya boleh perkenalan diri gitu ya. Kalian nggak mau perkenalan diri ya enggak apa-apa ya toh. Nah di sini kan ada nih, kalau sudah ada nih kartu namanya nanti. Nah bikin aja kalian nanti. Ini boleh ngedit nggak sih kalian? Oke, kayaknya sih sudah boleh ngedit. Kalau nggak bisa ngedit lapor ya, biar saya buka. Ya kan? Nah, luar biasa tuh backgroundnya, tanaman. Nah, ini udah ada beberapa yang sudah. Ini AA, ada BS, ada M, MR, RM, SS, SM, TS dan lain sebagainya. Itu pakai inisial semua. Nah ini nanti kalian coba, ini bisa masuk situ, udah target perkuliahan minggu ini sudah tercapai. Terus kalian coba nih bikin sesuatu, save gitu kan. Nah ini apa caranya, gimana menghapusnya ya kan. Nah kayak gitu. Mau nambah apa, label ya kan, hijau bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti tanya saya. Kartu baru ya kan, ya kan. Nah terus apa, pindahin itu. Ini untuk approval biasanya untuk tugas akhir sih, saya sama mahasiswa saya. Selain mahasiswa ini kalian juga bisa pakai HMSI ini, Bara nih sama kawan-kawannya untuk pakai ini biar saya tahu. Saya mau bikin acara ini Pak gitu kan. Proposal apa gitu. Ya Tina gitu. Oke deh, itu ya. Jadi untuk target pertama untuk praktikum, sebenarnya bukan praktikum sih Mas Mbak ya. Ya Allah, kita nggak punya praktikum UX.
Kita hanya belajar atau role play ya, role play. Seakan-akan saya adalah seorang user atau plus seorang product owner. Kalian adalah engineer. Nah, engineer di sini saya minta semuanya itu mengerjakan itu gitu ya. Nah, dari situ akan kalian temui bahwa untuk membuat sebuah desain itu ada tahapannya. Tahapannya di mana? Tak kasih lihat kemarin ya ini kan human quality sudah ya. Nah, di other senses ini, other senses itu ya kayak haptic tadi, yang panas, dingin, getar dan sebagainya. Ya. Ini ya. Nah, touching. Nah, yang terakhir tuh smell. Smell tuh ada tuh, baca di situ. YouTube saya juga ada tuh. Ya. Ingat-ingat bahwa UI design leans heavily on our ability to remember and recognize things ya. Jadi UI itu sangat bergantung kepada kita ya, bergantung berat ya pada abilitas atau ability to remember, untuk mengingat ya, dan merecognize, mengenal sesuatu ya. Nah, itu ada namanya, sebenarnya manusia tuh punya yang namanya memory of smell. Ya kan? Kalau zaman saya kuliah dulu tuh, setiap saya bauin cucian kotor tuh jadi ingat itu. Teman saya di kos itu orangnya jarang dia mencuci, jadi dia ngekum tuh apa tuh, ngerendam pakaian lama banget itu ya. Saking lamanya dia lupa untuk nyuci gitu. Itu teman kos saya, bukan saya ya. Nah, itu baunya itu selalu ya. Sekarang kalau ada bau itu saya tahu bahwa itu adalah cucian yang sudah terlalu lama dicem-cem gitu kan. Nah, itu jadi itu memory of smell. Itu juga kalian juga bisa ini juga. Nah, ini bisa dimanipulasi untuk teman-teman kalau misalkan mengingat sesuatu. Saat kalian belajar UX, kalian makan permen. Permennya apa? Misalkan permen yang nano-nano. Jadi pas ujian nanti kalian ngemut permen yang sama. Jadi ingetannya kan nyantol. Oh, aku kemarin belajar UX itu ngemut permen ini. Jadi pas ngemut permen itu memorinya ke trigger gitu. Ding. Gitu. Itu untuk pemanfaatannya biasanya gitu. Tapi kalau UX belum bisa ya kayaknya sampai ke bau itu ya. Belum bisa. Oke, itu untuk yang human qualities. Sudah toh? Kalian sudah dapat materinya ya? Sudah dapat materinya, jangan pura-pura ya. Kok jadi master? Slide master. Close master. Learning. Learning sudah saya sampaikan belum ya kemarin? Halo. Sudah. Baik, sudah ya. Berarti ada namanya proses learning unlearning gitu kan. Ada namanya stimulus threshold. Batas, ambang batas stimulus ya. Sejauh mana manusia itu bisa memfilter sebanyak informasi ya kan. Kemarin ada namanya the monkey business illusion. Ya enggak? Candal aja di catatan kalian tuh. Oh, gitu-gitu. Learning. Manusia belajar ya kan. Belajar tuh caranya untuk bisa belajar gimana, termotivasi. Kemudian nanti memiliki informasinya itu juga informasi yang mudah dicerna. Ya enggak? Kayak gitu. Kemudian ada namanya short term sama long term. Saya nggak nanyain ini ya. Nah, ini penting, namanya reasoning. Sama-sama punya mata, sama-sama punya pendengaran, tapi hasil kesimpulan dari informasi yang terpapar ya itu beda. Kenapa ada namanya reasoning?
Nah, reasoning itu bisa dibagi menjadi deduktif, induktif, abduktif gitu. Apa saja itu? Sangat mudah ya, sangat mudah. Ini di catatan saya di blog saya tuh sudah ada, kalian baca aja. Nah, itu termasuk yang cukup banyak yang akses blog saya yang penalaran itu ya. Padahal cuma tulisan saya comot sana, comot sini, tak taruh, tapi tak kasih sumber intinya gitu. Kemudian jangan lupa ada namanya repetition, ada namanya pengulangan, supaya nanti ingat, berarti kalian harus mengulang. Oke, terus di sini ada dibahas tentang learner types. Ada namanya holistic introvert. Holistic musuhnya itu siapa? Serialistic. Introvert itu adalah extrovert. Beda ya manusia-manusianya itu. Nah, gimana kita men-tackle masalah tersebut gitu? Bisa mendesain barang menyesuaikan dengan grup-grup yang tersedia tadi. Nah, ada juga yang selain learner types, ada namanya yang disebut sebagai special group ya. Di situ special group itu adalah yang tua, anak-anak sama disable. Nah, disabled person ini ngarahnya ke usability ya, ke accessibility ya. Ingat ya, disabled accessibility. Bagaimana itu bisa membuka aksesibilitas kepada antar muka kita. Nah, itu biasanya munculnya setelah kalian punya perhatian yang tinggi atau di perusahaan kalian itu aware terkait dengan antar muka dulu. Jadi UX dulu baru ngomong tentang accessibility. Jadi ini jarang sekali menjadi perhatian. Kalaupun menjadi perhatian, dia menggunakan rujukan yang sudah pakem bareng ya, orang namanya WCAG. WCAG terakhir tuh saya cek 20. Kalau mau belajar itu silahkan sama saya. Nah, penelitian saya di situ ya, jadi membuka akses ke para disable, orang yang buta warna, low vision dan lain sebagainya untuk mengakses ekonomi, bisa mengoperasikan Gojek, mengoperasikan Bukalapak, Tokopedia, ya menyuarakan lah istilahnya ya. Karena cukup banyak, berapa puluh, 20 juta kalau nggak salah, 20 juta di difabel yang mata itu ya, cukup banyak. Jadi oleh itu mereka kan jangan sampai tidak bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan ekonomi digital kan sekarang. Ya begitulah, itu landasannya. Kemudian ini apa sih? Nah, ini antar muka nih, baru saya bahas antar muka nih. Ini yang awal nih harusnya ya. Kalau sudah saya ngomong tentang yang tadi kaitannya dengan bagaimana manusia itu mempersepsikan dunia, jadi nggak cuma sensusnya tapi nalar. Jadi dua hal, untuk bisa masuk ke dalam otak, disimpan, maka dia harus reasonable, masuk akal, reasoning, makanya ada di situ. Jadi yang disimpan di otak itu bukan gambaran nyata dari dunianya ya, tapi hanya perasaan dia. Kapok gue, ternyata perasaan yang dipakai terakhir. Enggak pak, saya nggak pakai perasaan. Oke deh, maaf ya, ini tak kasih tambahan yang kemarin ya, masih saya selain si Mas apa jenenge hukum siapa tadi, lupa namanya malahan. Ada yang ingat tadi? Nah, itu ada hukum-hukum yang lain ya, atau aturan atau prinsipal yang lain. Yang pertama adalah serial position effect. The serial position effect is a propensity of
a user to best remember the first and last item in the series gitu. Ya, kalau ini biasanya adalah orang tuh ingat yang paling atas sama paling bawah aja gitu, ngomongnya gitu. Intrinsic cognitive load. Jadi sebenarnya intrinsic cognitive load itu adalah difficulty associated with the specific instructional topic. Jadi ada topik yang menyuruh atau diinstruksikan si pengguna itu melakukan sesuatu, tapi dia cognitive load-nya terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Jadi pas nanti mencari itu kebanyakan. Contoh apa ya kemarin tuh? Kayak misalnya di Shopee Food ya, Shopee Food itu kan cari makanan gitu yang terdekat, itu kan di klaster yang terdekat ya. Kalau nggak ada klasterisasi atau bagaimana dikelompokkan menjadi yang terdekat atau yang termurah, waduh itu namanya cognitive load-nya udah jeplak duluan gitu ya. Hicks Law, hukum Hicks ya. The time it takes to make a decision increases with the number of complexity of choices. Jadi waktu yang waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan itu bertambah atau meningkat ya, seiring ya dengan bertambahnya kompleksitas dari pilihan. Kalau dilihat di sini jahat banget ini yang isi Art itu banyak ya dia. Wah, dia kasih load, matanya dikasih load 1 sampai 9 tampil semua. Yang ini nggak tampil semua, cuma kita harus melakukan sesuatu untuk ngengkek itu ya. Kita tahu di atas tuh kan paling kecil, yang bawah paling banyak besar gitu ya. Urutannya kayak gitu, tersorting. Lumayan. Tapi kalau nggak tersorting gimana? Ayo. Lebih tinggi lagi ini ya levelnya. Nah, ini easiest tuh jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya cuma 4 ya, dia milihnya dengan mudah. Law of proximity ini balik lagi ke si hukum tadi, hukumnya si siapa sih, kok lupa saya, Gusti ya Allah. Nah itu, jadi ada namanya closeness, ada namanya closure, ada namanya similarity. Nah itu kan hukum yang tadi itu sebenarnya dia ngambil dari beberapa hukum yang sama. Jadi prinsipnya itu sama. Hukumnya apa namanya? Dipanggil loh di sini, ya Allah Pak Nabi, matanya nggak bisa lihat nih. Law of proximity is part of, ya kan, ingat ya, Gestalt law. Kemudian von Restorff effect. The von Restorff effect predict that when multiple similar objects are present, the one that differs from the rest is most likely to be remembered. Jadi yang paling beda di antara yang lain, yang menonjol di antara yang lain itu akan diingat, intinya gitu. Ini biasanya terjadi kalau mahasiswa atau anak sekolah. Nah, sekolah yang paling pinter akan diingat, paling bodoh itu diingat, paling rame dia akan diingat. Saya jarang ya, nah pinter juga enggak, bodoh yo nanggung gitu kan, nakal yo ora gitu kan, soleh yo ora. Susah diingat pokoknya saya. Oke ya, itu tambahan. Kok jadi cerita terus? Nah, kalau ini udah belum ya? Ini kurang lebih sudah dibahas ya di awal ya. Cuma ini pengembangan lebih lanjut. Penjelasan contohnya. Sudah belum? Setelah kalian belajar learnability kayak gitu, usability, kemudian human quality, kemudian learning, baru kita ngomong tentang UI design gitu. Ini paling sering dipakai ini, namanya Design of Everyday Things. Itu bukunya ada. Kalian tertarik untuk baca? Silahkan, saya punya bukunya. Bacakan. Tapi yang di perpustakaan Yurano. Ayo. Bukunya ada nih, Norman Design of Everyday Things. Visibility, frequently used function should be obvious and easy. What a flash button on a telephone. Jadi ini gambarannya adalah ngasih teori-teori kaitannya dengan bagaimana sebuah benda itu seharusnya
berfungsi gitu ya. Kalau di sini kan sudah ada penjelasannya ya. Ya, dia sampaikan salah satu contoh. Di Inggris, I visited a home with fancy new Italian washer dryer combination with super duper multi-symbol controls to do everything you ever wanted to do with the washing and drying of clothes. The husband said he refused to go near it. Ya kan, istrinya seorang dokter ya, said that she had simply memorized one setting and tried to ignore the rest. Ini dia bikin alat cuci baju ya, sama mengeringkan. Nah, yang terjadi adalah ini seorang psikologis itu ya orang ahli lah, orang ahli kaitannya dengan perilaku manusia ya. Itu aja menyerah ya untuk mengoperasikan itu. Istrinya dokter itu ya, pinter toh, nggak mau ya, atau ya terpaksa lah dia memorize satu setting dan digunakan terus gitu. Ya, kenapa? Karena adalah pelanggaran-pelanggaran terkait dengan yang disebut sebagai Norman Principle of Usability. Ya, ini kita udah bahas nih sebenarnya di awal-awal ya. Jadi ini mungkin tidak terlalu banyak kita akan munculkan atau kita bahas ya. Ini lihat aja di YouTube video saya. Kenapa ya? Karena tadi itu saking banyaknya kontrol ya, multi symbol kontrol itu hard to comprehend, dia nggak paham. Nah, ini untuk kaitannya dengan supaya desainnya itu tidak demikian, maka ada yang disebut sebagai Norman Principle of Usability. Selama itu dianut, maka akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sebuah aplikasi ya. Yang pertama, visibility. Frequently used function should be obvious and easy. Jadi yang sering banget dipakai ya fungsinya itu harus obvious ya, harus terlihat itu dengan baik gitu. Terlihat dengan baik dan itu juga mudah dilakukan. Ya. Kemudian contohnya misalkan kaitannya dengan what's a flash button on a telephone. Jadi di telepon tuh kan ada yang tombol nge-flash, tulisan flash itu loh. Itu untuk apa sih gitu? Nggak jelas banget. Itu nggak sesuatu yang nggak penting yang ada di antar muka tombol ini ya. Nggak penting gitu ya. Ini katanya mau pakai bahasa Indonesia. Tak kasih ini bahasa Indonesia. It's not important gitu. Mapping relate interface to mental model mentalitas ya. Jadi pas kalian nanti ada melihat antar muka tertentu begitu, kalian langsung relate gitu ya. Itu namanya proses mapping. Ini sudah tak bahas belum ya di YouTube video? Nggak ada yang dengar ya. Oke. Kalian masih kuliah atau sudah pergi nih? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Sudah saya bahas belum tuh? Sepertinya belum, Pak. Oke, berarti di YouTube video belum ada. Di sini dibilang apa mapping ya? Dari relate interface to mental model. Contohnya horizontal stovetop knobs for burner. Jadi tujuannya kalau di sini mungkin contohnya adalah stovetop itu kan kompor ya. Knob kompor yang horizontal. Jadi dia nanti bisa digeser-geser itu untuk memperbesar apa dan memperkecil apa? Apinya. Ya, itu ya. Jadi untuk membesar kecilkan apa? Api kompor. Ke kanan biasanya apa lebih besar, ke kiri mati gitu ya. Feedback, has an intent action done before atau has an intent action be done ya. Has an intent action be done.
Jadi ada feedbacknya. Pas misal kalian nanti tooltips on mouse rollover. Jadi misal kita ngarahkan ke satu, ini mouse saya tak arahkan ke satu antar muka begitu ya, atau satu apa ya namanya ya, satu tombol gitu ya. Nah di tombol itu akan muncul tooltips istilahnya ya, petunjuk gitu ya, petunjuk. Kalau kemarin tuh gambarannya adalah link ya, linknya itu nanti ini kalau diklik akan mengarah kemana, kayak info gitu ya, info duluan gitu sebelum itu di klik gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian setelah itu diklik gitu ya, pas di rollover itu udah selesai, dia klik apakah itu benar-benar yang dia mau lakukan gitu ya. Jadi misalkan Anda back itu untuk apa, back kemana gitu dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah nggak perlu dikasih tooltips, ada juga yang perlu gitu ya. Mau close sama back bedanya apa dan sebagainya mungkin ya. Nah itu kaitannya dengan bagaimana contohnya tadi adalah mouse rollover. Rollover itu tahu ya, rollover tuh dia berada di atasnya. Nah ini exercise-nya atau pengamatannya adalah saat Anda masuk ke dalam ruangan, kemudian kesulitan ya, fumble with the light switches. Jadi kesulitan dalam menentukan mana lampu yang akan saya hidupkan. Switch ini ngarah kemana? Often turning on the wrong ones, ya kan, sering toh. Nah jadi misalkan nggak, karena tombol lampunya kan nggak relate itu. Harusnya yang kiri itu yang paling kiri juga misal, atau yang apa gitu. Nah ini sering terjadi. Nah pembahasannya atau pertanyaannya adalah which of normal principle does this interface violate ya, violate. Kenapa? Jadi ini normal principle mana yang dilanggar gitu ya. Kenapa bisa ya? Nah ini yang dijawab di sini adalah pembahasannya adalah mengarah ke satu, yaitu adalah visibility. Ya. Pertama, light switches should be obvious. Jadi kalau mau mencari light switches itu gampang nemuinnya. Pas mau masuk pintu, pas mau masuk, maksudnya kalau di dalam rumah ya, light switches itu jangan jauh-jauh dari pintu gitu. Kalau udah buka pintu, ngek gitu kan. Orang kan mau nyalain lampu kalau malam ya. Tombolnya di mana? Tentunya tombolnya berlawanan dengan arah pintu itu dibuka. Contoh pintu dibuka ke sini ya, tombolnya di sini gitu. Ada tuh yang rumah dibuka ke sini, tombolnya di belakang pintunya. Ya tuh, itu. Ya harus visible, kelihatan. Kemudian masalah yang kedua adalah kaitannya dengan kok salah lagi atau mencet yang kiri kok nyala yang sana gitu. Itu kaitannya dengan mapping, memetakan tombol switch yang ada di panel lampu tadi dengan urutan nyala lampunya tadi. Jadi koresponden dengan model room. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau misalkan kalian punya ruangan, itu punya ruangan satu. Screen share saya belum pindah ya. Ini kan buka pintu kan ke sini toh. Switchnya di sini. Ya kan? Nah, untuk 1 2 3 berarti yang paling kiri ini adalah tombol yang sini gitu. Itu mapping gitu. Yang tombol kedua yang ke sini. Pertama visible kelihatan mata. Dia bisa lihat switchnya. Yang kedua kognisinya ya. Dia adalah terkait dengan bagaimana mappingnya, petanya, letaknya. Gitu ya. Oke.
Prinsip-prinsip UI lagi yang lebih banyak lagi ada tersedia ya, nanti bisa diperdalam lagi kalau kalian berminat. Nah di sini cukup banyak ya, nggak cukup untuk kita bahas terus menerus ya. Nanti kita prakteknya saja. Nah ini juga ada contoh ya, ini cukup lama banget ya, saya nggak mau membahas lebih banyak, sama aja. Terus ini apa nih? Nggak usah juga. Oke. Kemudian pendekatan-pendekatan antarmuka ya, pendekatan-pendekatan dalam merancang antarmuka. Ada dua, yang pertama Lisa Lopak, sama satunya adalah Tevohan. Yang pertama kalau di Lisa itu dia mengidentifikasi audiens dan pesan yang mau disampaikan, kemudian determine the settingnya dalam alat itu seperti apa, kemudian ciptakan yang disebut sebagai pengalaman. Kemudian di situ adalah kalau Tevohan sendiri beda ya, dia determine all functionality, fungsionalitasnya didefinisikan dulu, ya kan. Kemudian mendesain ya antarmuka berdasarkan fungsionalitas itu. Nah itu kan pertanyaannya adalah nanti does form follow function, gitu kan. Kayak bentuknya itu kan berdasarkan fungsi atau bagaimana gitu. Nah itu kan tergantung sama pendekatannya tadi, mau yang mana gitu. Kemudian ada saya kenalkan juga, nanti kalian akan mengalami yang disebut sebagai prototyping a user interface, itu ada namanya implementation paradox. Jadi saat kalian mau bangun sebuah antarmuka, sebuah antarmuka perangkat lunak gitu ya, perangkat lunaknya kan harus jadi dulu, ya enggak, baru bisa dites gitu. Jadi di sini disampaikan you can evaluate or improve a design until it's been implemented, but changes are hard to make after it's implemented. Ini namanya implementation paradox. Paradox itu keanehan atau looping ya, nggak lingkaran tidak berujung, itu namanya paradox. Nah kalian mendesain perangkat lunak itu nanti harus diselesaikan dulu apa yang disebut sebagai rancangan awal sampai rancangan akhirnya. Jadi bikin codingnya, ya kan, codingnya sudah selesai, fungsinya udah dapet gitu kan. Kemudian dari fungsi-fungsi yang ada itu kalian bikin antarmukanya, tombolnya, navigasinya, terus alertnya, ada rancangan dari grid layout dan lain sebagainya, landing page-nya, form-formnya itu ya. Habis itu selesai baru diujikan. Tapi kalau sudah jadi, diujikan ke pengguna, Pak ini saya nggak suka ya, ini kok nggak bener Pak, saya bukan fungsi ini yang saya maksud, fungsi ini udah bener tapi caranya saya mengakses kok salah gitu, saya kok nggak paham ya antarmukanya Pak gitu. Nah untuk itu diperlukan yang namanya prototyping. Prototyping itu produk yang belum jadi sudah diujikan kepada si pengguna. Dengan demikian semakin cepat kita gagal, tadi saya sampaikan ya, semakin cepat kita recover. Dan itu nggak terlalu banyak menghabiskan tenaga. Bayangkan kalau kita bangun rumah ya, bangun rumah itu kita tidak membuat prototipenya atau kita tidak membuat rancangan atau gambarnya. Yang terjadi adalah bangunan itu sudah naik, selesai, dipoles, diplaster, dikasih yang namanya jaringan listrik, dikasih ini, Pak so bangunan kayak gini ini nggak cocok, ini pintunya harusnya nggak di sini, pintunya itu harusnya di sana, sebesar ini Pak nanti. Nah biayanya jauh lebih besar ya untuk melakukan penyesuaian setelah semua jadi. Tapi bagaimana bisa kita tahu itu jadi ya, kita
nggak bisa mengujinya di akhir gitu. Makanya mengujinya tuh di awal aja saat nanti desain itu dirancang. Desain itu dirancang dengan menggunakan apa? Gambar. Gambar itu bisa dirancang dibuat model 3 dimensi dalam bentuk ya tadi yang disebut sebagai pemodelan 3 dimensi. Nah, pengguna itu dia bisa ngelihat dulu kira-kira kalau masuk ke rumah tuh seperti apa. Setelah dia sepakat dengan desain yang ada, ya sudah diimplementasikan. Nah, perubahan-perubahan yang ada menyusul nanti itu pastinya nggak terlalu besar dibanding kalau tanpa melakukan yang disebut sebagai prototyping tadi gitu. Nah, prototype itu ada banyak ya, ada namanya low fidelity prototypes, ada namanya high fidelity prototyping. Ada high fidelity itu diimplementasikan menggunakan flash ya. Ini sudah zaman dulu banget ya flash. Nah, ini saya harus edit. Oke, Figma ya. Figma fidelity. Kalau low fidelity nanti bisa pakai kertas, lem, index card, tape, stickies, color markers dan lain sebagainya. Kelebihannya apa? Low fidelity cepat ya, easy, inexpensive, mudah, tidak mahal, easy, cheap to change, murah, diubah-ubah berkali-kali nggak ada masalah gitu. Lack of polish does not affect user opinion of prototype. Oh, ini produknya pak belum jadi ya, nggak apa-apa gitu. Karena ini namanya low fidelity prototyping, jadi belum dipoles istilahnya. Kalau kekurangannya apa? Harus jelaskan dulu. Caranya tuh kayak gini pak. Nah, pak coba dulu, antar mukanya di kertas ya. Nah, nanti setelah ini tak minta kalian lihat ke video ya, video ada namanya dari Google nanti pengembangan prototype. Nah, ini prototype pakai kertas. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mohon nanti standby